Kawan BRIN, masyarakat Nusantara cenderung aktif dalam menyerap budaya asing yang masuk. Salah satunya melalui aksara yang dapat dilihat dari prasasti yang ditemukan di daerah Sumatera. Di Sumatera, muncul ragam bentuk aksara turunan Pallawa yang dikenal dengan sebutan aksara Sumatera kuno. Beberapa tahun terakhir, mulai ditemukan prasasti-prasasti baru di pesisir pantai barat Sumatera, yaitu di wilayah Bongal, Tapanuli Tengah. Dari prasasti tersebut ditemukan penggunaan dua bentuk aksara atau dwi aksara. Wah, menarik ya! Prasasti dwi aksara merupakan prasasti yang ditulis dalam satu panel yang menggunakan dua bentuk aksara, yaitu aksara Sumatera kuno dan aksara Batak dalam konteks hal ini. Aksara Sumatera kuno tersebut merupakan turunan Pallawa yang dibawa dari India, kemudian dengan pengaruh Hindu-Buddha berkembang menjadi beberapa bentuk aksara turunan. Selanjutnya, aksara Batak merupakan perkembangan aksara dari aksara Sumatera kuno yang kita kenal saat ini. Di tahun 2020, kami mendapat informasi dari seorang peneliti namanya Bapak Eri Sudewo. Beliau menginfokan tentang adanya beberapa temuan baru yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu temuan baru dari Bongal. Beberapa temuan tersebut terdapat beberapa prasasti-prasasti yang ditulis dalam bentuk logam, yaitu logam timah, dan salah satunya merupakan prasasti yang beraksara Sumatera kuno dan juga aksara Batak. Dan temuan lainnya yaitu ditemukan di Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Natinggir atau Hutan Natinggir, tepatnya di Gua Datu Ronggur, di mana di gua tersebut ditemukan adanya satu panel yang bertulis tentang aksara Sumatera kuno dan juga aksara Batak. Sedangkan temuannya lainnya yaitu ditemukan di Liang Ginorga atau Gua Ginorga, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana prasasti tersebut juga ditulis dalam dinding gua. Prasasti berbahan logam timah yang ditemukan oleh masyarakat tersimpan dengan aman di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara itu, prasasti Datu Ronggur dan prasasti Ginorga keduanya bersifat in situ, tertulis di dinding gua dan masih berada di lokasi aslinya. Lalu langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan oleh periset BRIN setelah menemukan prasasti? Setelah ditemukan, biasanya kami melakukan identifikasi terhadap ketiga aksara tersebut, di mana kami membuat tabel aksara dan ketiga prasasti tersebut kita identifikasi, misalkan bagaimana bentuk H-nya, apakah itu H itu merupakan aksara Sumatera kuno atau aksara Batak, begitu juga dengan aksara Na, Ja, dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa dalam ketiga prasasti tersebut berisi atau teridentifikasi adanya dua bentuk aksara, yaitu aksara Sumatera kuno dan aksara Batak. Dari masa apa prasasti tersebut? Dari ketiga prasasti tersebut kemungkinan ditulis semasa karena kami masih melihat dari sisi paleografisnya, sehingga prasasti ini juga masih harus diteliti lebih lanjut. Namun demikian, dari identifikasi paleografinya kita menyimpulkan bahwa ketiga prasasti tersebut ditulis setelah masa Hindu-Buddha, yaitu setelah abad ke-14 Masehi dan sebelum aksara Batak itu berkembang, yaitu sekitar abad-abad ke-18 atau 17 seperti itu. Jadi kemungkinan prasasti tersebut dibuat di antara jeda masa tersebut. Apakah isi dari prasasti-prasasti tersebut? Dari ketiga prasasti tersebut, yang pertama yaitu prasasti yang berbahan logam yang dari Bongal, itu memang kami belum mengidentifikasi apa sebenarnya isi dari prasasti tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu prasasti Datu Ronggur yang ada di Hutan Natinggir atau Desa Natinggir tersebut, itu berisi tentang petuah untuk bagi siapa yang ingin memohon dengan sungguh-sungguh maka akan dikabulkan oleh opung atau nenek moyang. Sedangkan prasasti Ginorga itu berisi tentang penyembahan terhadap Yang Maha Kuasa demi kesejahteraan warga. Nah, kawan BRIN, itu tadi salah satu kegiatan periset arkeologi BRIN. Menarik ya? Yuk ikuti terus konten belajar arkeologi selanjutnya hanya di BRIN Indonesia.